Sidang Perkara Pidana PN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 Pidana Bandung 2017 PN DPS atas nama terdakwa Mahardika Fajrin Hadiansyah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Mahardika Fajrin Hadiansyah, tempat lahir, umur, Bandung 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat terdapat di dalam Marga Asih, agama Islam, dan pekerjaan sebagai buruh. Benar Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya sudah siap Pak Hakim. Sudah. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat umum, saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya yaitu Saudara Rizky Maulana dan Saudara Syarul. Betul mereka penasehat hukum saudara? Benar Pak Hakim. Saudara penasehat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa hukum dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat terdakwa atas nama Mahardika Fajrin Hadiansyah bahwa ia terdakwa Mahardika pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, di sekitar komplek atau setidak-tidaknya tempat yang lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan pencurian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa Mahardika sedang berjalan-jalan di sekitar komplek. Bahwa terdakwa Mahardika melihat dan mengetahui ada sepeda motor diparkir di salah satu rumah. Bahwa terdakwa Mahardika kemudian mengambil kunci T yang ada di sakunya, kemudian dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor tersebut setelah agak dipaksakan dan akhirnya kunci tersebut dapat digunakan. Kemudian terdakwa Mahardika menuntut sepeda motor tersebut agak menjauh dari salah satu rumah agar bila mana di starter bunyinya tidak terdengar oleh pemiliknya. Bahwa saksi Muhammad Alif Zulfiardirai yang kebetulan melintas pulang dari kantor melihat terdakwa Mahardika sedang menuntut sepeda motor tersebut. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya sudah mengerti Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya Pak Hakim. Apakah penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Hakim. Baik, karena penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Bu Hakim. Apakah penasehat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 1
Oktober 2020 pukul 9 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada Jaksa Penuntut Umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 Pidana Bandung 2020 PN DPS atas nama terdakwa Mahardika Fajrin Hadiansyah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Bu Hakim. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum? 3 orang saksi, Bu Hakim. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Yang mulia. Saudara Jaksa Penuntut Umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Bu Hakim. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Bu Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Ilma Rifatullah, tempat tanggal lahir 4 Maret 1996, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Marga Asih, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta, dan kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Ibu Hakim. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Ibu Hakim. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Ibu Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Ibu Hakim, terkait pencurian sepeda motor di rumah saya. Saudara saksi tahu dari mana telah hilang 1 unit sepeda motor Scoopy BK 5541 AEM. Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat bangun tidur dini hari, Bu Hakim, setelah saya mengecek tempat parkir di depan rumah saya. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya sepeda motor saudara? Saya bingung dan marah dan ingin sekali mencari siapa yang mengambil sepeda motor saya. Baik, coba saudara jelaskan
Saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor saudara, apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Ada Bu Hakim, yaitu gembok garasi rumah saya rusak dan rantai untuk mengembok garasi hilang. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari SPM milik saudara? Iya benar Bu Hakim, barang tersebut plat sepeda motor saya yang Scoopy. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu stang sepeda motor saudara sudah terkunci? Benar Bu, saya selalu mengunci stang sepeda motor saya. Saudara saksi, apakah benar Anda menemukan kunci gembok pagar rumah Anda rusak dan rantai untuk menggembok saat itu sudah hilang? Iya Pak, saat itu saya menemukan gembok pagar saya sudah rusak dan rantai untuk menggembok pagar sudah tidak ada pada saat sepeda motor hilang. Baik Bu Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasehat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Bu Hakim, terima kasih. Kepada saudara saksi, saya ingin tanyakan, kapan Anda menyadari sepeda motor Anda itu telah hilang atau dicuri? Pada saat itu sekitar pukul 4:30 pagi, saya hendak pergi untuk sembahyang dan saya sudah mendapatkan bahwa motor Scoopy saya sudah tidak ada di tempatnya. Pada saat Anda mendapati sepeda motor Scoopy Anda tidak ada pada tempatnya, Anda juga mendapati gembok Anda terbuka. Benar, sebelum tidur saya selalu mengunci pintu gerbang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara saksi, saya tanyakan lagi, di saat penangkapan ditemukan plat dengan nomor polisi D5541AEM, apakah benar itu plat nomor sepeda motor Anda yang hilang? Benar Pak, motor Honda Scoopy dengan nomor polisi D5541AEM itu milik saya. Apa benar gembok rusak dan rantai hilang pada saat Anda menyadari sepeda motor Anda hilang? Benar, gembok gerbang rusak dan rantai pada gembok hilang pada saat saya menyadari bahwa Honda Scoopy saya telah hilang. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis. Baik, silakan Hakim Anggota 1, pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih Bu Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait hilangnya sepeda motor saudara? Ya Bu, saya sempat bertanya kepada tetangga saya, namun tidak ada yang mengetahui informasi terkait hilangnya sepeda motor saya. Baik, cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dan saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara-saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Baik yang mulia. Baiklah, bisa dilihat dari kartu identitas saudara berupa KTP. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya meminta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Muhammad Alif Zulpiardi Rey, tempat tanggal lahir di Bandung, 7 September 1993, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, agama Islam, alamat Jalan Raya Nanjung, nomor 21, pekerjaan sebagai Polri, dan kebangsaan di Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah dan berjanji. Untuk itu,
Apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Siap, saya bersumpah Ibu Hakim. Kepada rohaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Siap, dapat dimengerti Ibu Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, benar Ibu Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan dengan keluarga dengan terdakwa? Tidak Ibu Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Baik, dapat dimengerti Ibu Hakim. Baik, silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi? Ada, Bu Hakim. Apakah benar Anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa? Iya Bu Hakim, saya bersama rekan satu regu piket yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya pada tanggal 5 Juli 2020 pada hari Rabu. Di mana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Penangkapan saat itu dilakukan di kediaman terdakwa. Apakah saat melakukan penangkapan, terdakwa melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri? Tidak Ibu Hakim, saat itu kondisi terdakwa sudah terkepung oleh kami sehingga beliau tidak bisa melarikan diri. Baik, cukup Bu Hakim, pertanyaan dari kami. Baik, saudara JPU. Selanjutnya, kepada saudara penasehat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Bu Hakim. Saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa Saudara Yusus melakukan pencurian? Saya bersama rekan saya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa anehnya di rumah tersebut banyak onderdil sepeda motor yang sudah dibongkar. Adakah bukti yang Anda temukan di TKP? Ya, kami telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berupa nomor plat kendaraan dan juga satu buah obeng yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut. Tunggu, dari mana Anda mengetahui bahwa obeng itu adalah bukti pencurian? Saya mendapatkan pengakuan dari terdakwa pada saat melakukan penangkapan. Apakah benar bahwa terdakwa sudah mengakui perbuatannya tersebut? Benar, pada saat dilakukannya penangkapan, saudara terdakwa sudah mengakui akan perbuatannya. Terdakwa sudah mengakui apa saja kepada Anda? Saudara terdakwa sudah mengakui beberapa kali bahwa dia melakukan pencurian sepeda motor dan salah satunya adalah sepeda motor Scoopy yang berplat nomor D5541 AEM. Baik Bu Hakim, sepertinya pertanyaan dari saya sudah cukup. Selanjutnya pada Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Bu Ketua. Saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri di lokasi? Iya, saudara terdakwa saat itu sedang sendiri dan juga sedang beristirahat. Baik, cukup Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Saudara JPU, silakan dihadirkan saksi ketiga ke ruangan persidangan. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 3 atas nama Neng Siva Sabila ke persidangan. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Sehat rohani dan jasmani, dan di sini saya siap memberikan keterangan di persidangan ini, Bu. Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.
Nama: Neng Siva Sabila. Tempat tanggal lahir: Bandung, 25 Desember 1990. Jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun. Agama Islam. Alamat: Jalan Raya Nanjung. Pekerjaan penyidik Polri dan kebangsaan Indonesia. Saya bersumpah, Bu Hakim. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah, Bu Hakim. Kepada petugas rohaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah dan saya sebagai saksi di dalam perkara ini, dan saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak akan lain dari hal yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara diberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bu Hakim. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti, Bu Hakim. Sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan penyidikan yang telah saya lakukan terhadap terdakwa. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Apakah dalam proses pemeriksaan, Anda melakukan penekanan dan paksaan? Tidak, Bu, kami tidak melakukan penekanan dan pemaksaan dalam pemeriksaan. Kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang berlaku. Bu Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya, penasehat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah saat melakukan pemeriksaan terdakwa sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak melakukan intervensi? Ya, Pak, saudara terdakwa telah memberikan keterangan yang benar dan tanpa intervensi. Apakah saat melakukan penyidikan terdakwa telah mengakui perbuatannya? Pak, dalam BAP sudah tercantum bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup, majelis. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Ya, benar Pak Hakim. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2020 jam 9 WIB dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada JPU agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana Bandung 2020 PN DPS atas nama terdakwa Mahardika Fajrin Hardiansyah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilahkan mengambil tempat kembali di depan. Baik, kepada saudara terdakwa silakan kembali mengambil tempat duduk saudara di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian?
Ya Bu, Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor? benar Bu, beberapa kali, tapi saya lupa. Kemudian, saudara apakah motor milik korban? Motornya sudah saya jual kepada teman saya bernama Andi dengan harga 2 juta rupiah. Baik Bu Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Apakah saudara penasehat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada Bu Hakim, terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Ya Pak, saya sudah mengatakan semuanya dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Saya sudah mengakui semua pencurian itu dan telah menceritakan kronologinya kepada petugas. Berarti saat saudara melakukan pencurian itu, benar rekan Anda yang mengajak terlebih dahulu dan rekan Anda yang masuk dan mengambil sepeda motor, dan Anda yang hanya menunggu di luar pagar? Ya benar Pak. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dan tindakan saudara? Ya Pak, saya mengetahuinya. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu? Ya Pak, saya sangat menyesali. Baik, Bapak Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, Hakim anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bu Ketua. Saudara terdakwa, bagaimana situasi rumah korban saat saudara pergi membawa sepeda motor milik korban? Pada saat itu saya belum melihat tanda-tanda bahwa ada orang yang terganggu dengan atau terbangun dengan tindak pencurian saya Pak. Saudara terdakwa, tadi Anda mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah dijual dengan harga 2 juta rupiah. Lantas, saudara mendapatkan berapa rupiah bagian dari penjualan tersebut? Dapatkan uang 500.000 dari Andy. Baik, cukup yang mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon ke majelis hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami, majelis hakim. Baik, apakah penasehat hukum terdakwa setuju sidang ini ditunda 1 minggu ke depan? Ya, Bu Hakim, kami setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan. Baiklah, sidang hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2020, kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu, kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasehat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana Bandung 2020 PN DPS atas nama terdakwa Mahardika Fajrin Hardiansyah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Bu Hakim. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Terdakwa atas nama Mahardika Fajrin Hardiansyah dituntut 3 tahun penjara, tidak bertemu dengan keluarga ataupun kerabat. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan Majelis tersebut? Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, hadirin sekalian yang juga kami hormati, bahwa kemandirian Majelis Hakim yang mulia begitu kental dalam persidangan ini. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut.
Kewajiban hakim untuk bersikap mandiri dapat diartikan bahwa hakim terikat untuk memutus perkara hanya atas dasar ketentuan undang-undang. Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam kurung KUHP, sistem pembuktian yang dianut adalah negative Wetteligstelsel, yaitu metode pembuktian yang paling sulit di antara 4 ajaran atau teori tentang pembuktian menurut KUHP. Untuk membuktikan seseorang bersalah harus diperoleh 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya, jika terdapat bukti menurut undang-undang bahwa terdakwa bersalah, namun hakim tidak memperoleh keyakinan, maka terdakwa harus dibebaskan. Demikian juga, jika seseorang hakim meyakinkan terdakwa bersalah, namun menurut undang-undang terdakwa tidak terbukti bersalah, maka terdakwa juga harus dibebaskan. Terdakwa yang saat ini duduk di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim sebagai terdakwa benar-benar menaruh harapan di pundak Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Sesuai dengan keputusan jaksa penuntut umum, telah dituntut agar dimasukkan ke dalam penjara dan dipisahkan dari keluarga dan kerabatnya selama 3 tahun. Saat ini terdakwa tidak ada harapan lain selain berharap kepada majelis hakim yang dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya. Dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan pada diri hakim tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan. Inilah yang disebut dengan istilah Indonesia yang ekuivalen atas asas indubio pro reo. Berdasar atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya majelis hakim dengan segala kewajibannya, dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai menurut menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka dari itu, meringankan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. Demikianlah kami ajukan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Hormat kami, tim penasehat hukum terdakwa. Baiklah, demikian pembelaan dari PH. Terdakwa kepada JPU, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari pihak terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami, Majelis Hakim. Baik, karena JPU tidak mengajukan replik, dengan demikian pihak terdakwa tidak mengajukan duplik. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan semu dengan nomor 1777 Pidana Bandung 2020 PN-DPS atas nama terdakwa Mahardika Fajrin Hadiansyah dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.